Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, saya minta kepada saudara maba memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Sudah selesai. Baik, saudara maba, nanti catat nama-nama siswa yang tidak hadir. Saat saya ini merupakan pada catatan. Baik, di sini saya mempelajari tentang menurut yaitu dalam buat gagang senai. Apakah sudah pernah kalian membuat gagang senai? Belum, Pak. Baik, di sini pertama membuat gagang senai. Gagang senai atau disebut adalah alat bantu yang berfungsi untuk menggagang senai saat membuat kulit luar secara manual pada benda kerja berbentuk silinder. Gagang senai dirancang agar proses motor kulit dapat dilakukan dengan stabil dan presisi. Baik, di sini pada saat membuat gagang senai ada pun alat dan bahannya. Pertama itu benda kerja, ada batang pada karbon, hendak atau misalnya tidak juga saja nanti karena dengan sesuai spesifikasi yang terdekat pada saat kita membuat dan ada umpahan yaitu batu mendata kanan dan sebagainya dan ada ukur yang seperti jangka kolong yang berikan 8,2 cm untuk diameter dan panjang benda kerja. Dan juga ada alat lain seperti jadi indikator dan terutama juga dan yang paling utama itu adalah alat yang atau pilih kacamata pengaman sepatu kacamata yang berbeda dan sebelum minggu depan kita masuk di praktek di workshop di sini saya akan memberikan saran untuk gagang senai yaitu seperti yang pertama itu ada fisik dan benda kerja. Yang pertama pasang bahan dan makanan, memastikan bahan atau tolbus atau pastikan ujung bahan berada pada posisi center benda kerja. Dan yang kedua itu adalah pasang benda kerja pada cap dan jangan dengan kuat dan menunjukkan agar benda kerja tidak lepas. Yang ketiga itu adalah atur pemotongan sesuai dan kecepatan putar kecepatan memakan berdasarkan jenis bahan dan diameter benda kerja. Dan ada pun persiapan yang kedua yaitu penggunaan awal dan penggunaan penunjukan. Yang pertama melakukan perataan dan permukaan benda kerja atau dressing akan pembukaan rata. Dan yang kedua itu adalah lakukan pembukaan lurus atau kronis untuk mengurangi diameter benda kerja sesuai dengan diameter yang sudah tertera pada gambar kerja. Dan yang berikutnya itu lakukan pembukaan tingkat untuk membuat bagian gagang senai dengan diameter yang berbeda-beda. Gunakan cara corong untuk setiap diameter setelah proses pemotongan. Dan yang ketiga itu adalah pembukaan gear agar itu yang kedua itu yang pembukaan itu yang pertama jadi mata gambar mata angka yang sesuai. Kedua atur luas transmisi untuk membuat kulit dengan pitch yang telah ditentukan. Dan ada yang ketiga itu lakukan pembukaan kulit secara bertahap dan mencapai kedalaman yang diinginkan. Dan ada yang keempat yaitu pengerjaan akhir atau finishing. Kita membuat gagang senai yaitu yang pertama kita harus melakukan pemotongan setelah pemotongan terakhir yaitu cutting untuk melepaskan gagang senai dan bisa benda kerja. Dan kita jangan lupa juga untuk melakukan center agar pada benda tersebut untuk menghilangkan sisi tajam dan juga pemasangan. Tolong saudara Becky dan ada yang akan bisa berikan pertanyaan. Baik, sini pun ada potensi masalah dan solusinya. Dan pada juga kerja kasar, hal ini bisa disebabkan oleh manfaat dari berkumpul, kekuatan potong yang melalui ini atau kekuatan mangga
mengucapkan salam kita salah, maka kita akan mendapat nilai tidak presisi. Solusinya itu adalah melakukan pengumpulan berulang kali atau memastikan jangka sorong validasi dengan benar. Baik, yang ketiga itu ada benda-benda miring dapat terjadi jika benda-benda tidak terpasang dengan kuat dan berdasar atau senter tidak berada di posisi yang benar. Solusinya yaitu adalah mengencangkan kembali benda-benda dan memastikan posisi senter dengan peralatan mesin. Baik, di dalam sebuah praktek itu tapi ada kesehatan dan keselamatan berjaga juga. Alat itu dari APD lalu pertimbangan dan mata pengaman melindungi mata dari kaca atau besi, serta sepatu keselamatan untuk melindungi kaki dari benda yang jatuh. Dan prosedur mesin, pastikan mesin dalam kondisi mati saat melakukan pengukuran atau penyesuaian. Jangan pernah agar data yang masih panas dan jangan tangan kosong. Gunakan kuas atau alat bantu untuk menuliskan data seperti harus tahan atau alat bantuannya. Baik, di sini saya lihat sudah menambah berlaku. Tentu saja saya ingin bertanya. Coba sudah lama sebutkan apa fungsi dari sebuah gagang senai. Baik Pak, saya akan menjawab Pak. Fungsi utama dari gagang senai untuk jadi pegangan Pak. Ada tempat memegang saat melakukan pekerjaan Pak. Cuman saja sudah makan. Ya Pak, aku mulia. Baik, sudah makan bagaimana baik. Dan saya bertanya kepada saudara Asli. Nah, coba sebutkan bagian dari sebuah gagang senai. Baik Pak, bagian-bagiannya adalah bagian gagang. Bagian gagang adalah bagian utama. Gagang yang pertama oleh tangan. Yang kedua, penutup gagang. Yaitu bagian yang menutupi badan gagang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan yang baik. Baik, hanya itu saja. Ya, baik, terima kasih saudara-saudara Asli. Di sini ada pertanyaan lagi yang saya berikan kepada saudara dan tuan. Coba sebutkan mengapa ketiga sangat penting saat praktek membuat gagang senai. Kenapa ketiga penting dilakukan pada pembuatan gagang senai itu Pak? Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja seperti terjepit atau tertusuk oleh senai. Yang kedua, mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, bisa meningkatkan kontrol dan akurasi saat bekerja. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Anda. Sebenarnya banyak juga lagi yang mungkin berasa praktek menggunakan ketiga. Mungkin hanya itu saja materi mau sampaikan pada minggu ini, dan ke depan kita akan masuk langsung ke praktek atau ke workshop. Dan begitulah tadi cara melakukan pembuatan gagang senai. Sebelum kita akhiri pada materi hari ini, saudara makan berdoa lagi terlebih dahulu lagi. Pelajaran kita juga sudah selesai. Langkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam berdoa. Amin. Doa selesai. Baik, saya terima kasih pada Pak Ustaz dan Bapak dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.